Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira kita di dunia ini bakal diusir nggak, jemaah? Ya sama, tuh bakal diusir. Oh enggak Ustaz, anak ini, rumah ini anak beli dengan hasil keringat anak Ustaz. Anak nabung, diusir. Lu Ustaz, nggak ada uang orang di sini, uang anak semuanya. Tanahnya pun nih SHM, Syafiq Riza. Masa ada yang berani ngusir anak? Iya, diusir jemaah. Karena memang kita nggak punya apa-apa sebenarnya di sini. Kita ini cuma numpang di sini. Namanya orang numpang yang hendaklah dia mikir, engkau cuma numpang ya. Maka kata Nabi SAW, man kanatid dunya hammahu, barang siapa yang ambisinya dunia, hidupnya tersiksa. Bagaimana dia tersiksa? Ja'alallahu faqrahu baina ainai, Allah akan jadikan kefakiran di antara kedua matanya. Dia seperti orang yang pakai kacamata, kemana-mana dia pakai itu kacamata, tapi ini kacamata kefakiran. Hidupnya takut miskin walaupun kaya raya, takut bangkrut walaupun kaya raya. Subhanallah. Tapi ada orang-orang yang nggak kayak gitu. Antum pernah lihat orang punya mobil bagus, mobil dia, kemudian baret tuh mobilnya jemaah. Baret tuh mobilnya. Dia nggak tahu, mungkin kena kayu, kena apa, baret. Ketika dia ambisi akhirat, aduh nggak apa-apa, aman. Tapi kalau orang ambisinya dunia, antum lihat bagaimana sikap dia. Masuk rumah istrinya dimarahin, anaknya dimarahin, pembantu dimarahin. Padahal nggak ada yang tahu kenapa abah marah-marah ini, kata dia. Oh ternyata mobilnya baret. Jadi orang itu benar-benar ketakutan dengan dunia dia. Ada seorang ayah yang anaknya menyerahkan kunci kepada ayah ini, nggak sampai ke tangan ayahnya, jatuh kuncinya itu jemaah, patah kunci itu jemaah. Apa kata ayahnya? Likulli ajalin kitab. Katanya, udah waktunya nak. Udah mau gimana lagi? Jadi nggak ada beban jemaah. Mobilnya ketabrak. Berapa banyak orang berantem gara-gara mobilnya ketabrak? Pertanyaannya, yang nabrak sengaja apa enggak? Insya Allah nggak ada orang sengaja nabrak, itu nggak ada jemaah. Karena buat dia ini musibah juga gitu. Dia harus gantiin itu. Itu musibah buat dia. Belum urusan polisi, aduh capek. Tapi kadangkala orang yang ditabrak ini marah-marah, teriak-teriak, engkau memang nggak ngelihat, macem-macem lah, dia maki nih orang jemaah. Boleh jadi penyebabnya dia tersiksa hatinya dengan dunia itu. Mobilnya yang baret, mobilnya yang ketabrak, hatinya yang sakit. Mobilnya ngerasakan sakit nggak waktu ketabrak jemaah? Kesakitan mobil nggak ada, kita yang kesakitan. Itu diantara azab jemaah, jiwa kita tersiksa. Makanya Nabi SAW diantara doa beliau atau doa Nabi Daud mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min malin yakunu alayya azaban. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari harta yang jadi azab buat aku ya Allah. Punya harta tapi tersiksa dengan hartanya. Itu hukuman dari Allah SWT karena kecintaan kepada dunia. Terus hukuman selanjutnya, wasyattata alaihi syamlah. Orang kalau ambisinya dunia, itu urusannya dicerai-beraikan, ruwet. Kadangkala nggak bisa dia duduk sore hari minum teh sama pisang goreng, handphonenya dimatikan. Pegawainya sampai rumah HP-nya dimatikan jemaah, karena nggak ingin dihubungin sama bosnya.
Enggak, sudah, naudzubillah, bos ketemu besok. Tapi ada orang yang ambisinya dunia, sulit handphonenya dimatikan. Aduh Ustaz, kalau ana matikan Ustaz, fulus hilang Ustaz. Jadi setiap orang teleponnya ada fulus urusannya. Sampai tidur pun HP-nya hidup. Ada emak-emak yang suaminya kalau tidur HP-nya masih on ya. Suruh matikan. Suaminya, udah bang, matikan. Jadi supaya tidak tersiksa dengan urusan dunia ini. Urusannya disederhanakan kalau orang ambisinya akhirat. Maka sebagian orang itu nggak bisa umroh sama anaknya, nggak bisa kumpul sama istri dan anak-anaknya, nggak bisa silaturahim berkunjung ke rumah mertuanya, ke rumah orang tuanya, gara-gara hubbud dunya. Yang dicari dunia terus. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Sedangkan ambisi dia ini nggak nambah rizki, nggak nambah rizkinya. Jangan berpikir kalau kita lebih berambisi, dunia kita lebih banyak hasilnya. Enggak, tetap semua sudah dicatat sama Allah. Tapi itu siksaan buat orang yang hubbud dunya wa karahiyatul maut.